Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, karena belajar tidak hanya melibatkan stimulus dan respon. Teori belajar kognitif sering disebut model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak terlihat sebagai tingkah laku. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Usaha yang dilakukan secara aktif mencari pengalaman, memecahkan masalah, dan mempraktekkan sesuatu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari pengetahuan yang baru. Teori kognitif berpandangan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas berpikir yang sangat kompleks. Tahap-tahap perkembangan. Jean Piaget berpendapat perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Menurut Piaget, proses belajar terdiri dari 3 tahap. A. Asimilasi, yaitu proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. B. Akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. C. Ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tahap-tahap perkembangan kognitif sesuai umurnya. Tahap sensomotor 0-2 tahun. Tahap praoperasional 2-8 tahun. 3. Tahap operasional konkret 8-12 tahun. Tahap operasional formal 12-18 tahun. J. Brunner berpendapat perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi rangsangan. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena merupakan alat komunikasi manusia. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara stimulan, memilih tindakan yang tepat. Teori kognitif menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan untuk menemukan sesuatu dan dibimbing secara induktif. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahap enaktif, aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Tahap ikonik, memahami objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Tahap simbolik, memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Struktur kognitif menurut David Ausubel adalah struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah ke dalam suatu unit konseptual. Implikasi teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan bahwa suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Terdapat 2 fase dalam teori belajar Ausubel. Pertama, fase perencanaan, menetapkan tujuan, mendiagnosis peserta didik, membuat materi, dan memformulasikan. Kedua, fase pelaksanaan, guru menyiapkan peserta didik agar tidak pasif, interaksi dan tanya jawab hingga akhir pelaksanaan pembelajaran.